Kericuhan terjadi di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara. Seorang karyawan yang bekerja sebagai operator diduga nekat membakar ruang rapat lantai 3 kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara akibat sakit hati. Pemeriksaan awal polisi, korban tak terima kerap dijadikan bahan ejekan dari foto yang diubah menjadi stiker WhatsApp. Dalam olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 3 kamera CCTV, material terbakar, 1 galon berkapasitas 19 liter, serta 1 botol yang masih berisi Pertalite. Polres Kukar masih memeriksa MFA dan sejumlah saksi untuk memastikan rangkaian kejadian, motif, serta fakta hukum dalam perkara ini. Pada pagi-pagi, menurut keterangan saksi-saksi itu, dia membawa, yang bersangkutan ini membawa bensin di galon ya, galon air itu hampir setengah lah isinya. Dan kebetulan pada saat dia nyiram bensin di ruang rapat itu ada saksi dari OB. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Dari Kutai Kartanegara, Zulfikar As, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut dugaan penistaan agama dalam acara festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara, ratusan warga menggeruduk rumah MC atau pembawa acara tersebut di Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, Kapolres Metro Bekasi Kota meminta masyarakat menyerahkan penanganan kasus ke pihak kepolisian. Ratusan warga dari berbagai daerah menggeruduk rumah yang diduga dihuni oleh MC festival musik yang terlibat dalam challenge hafalan Ad-Duha di Rawalumbu, Kota Bekasi pada Selasa malam. Masa yang emosi bahkan masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan terduga pelaku. Namun MC tersebut tidak ditemukan. Pihak kepolisian Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota sempat mendatangi lokasi. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Putu Kolis Aryana, pemilik rumah diketahui sudah pindah domisili sejak 3 bulan terakhir. Juga menyampaikan kepada masyarakat agar menyerahkan penanganan ini kepada pihak kepolisian. Kita sudah melakukan upaya-upaya penyelidikan, baik itu Polres Metro Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, dan Barreskrim Polri. Nanti tentunya update-nya akan disampaikan. Sementara dugaan penistaan agama masih dalam penyidikan Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Utara, dan Barreskrim Polri. Sebelumnya, video dugaan penistaan agama terjadi dalam acara festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara, dan viral di media sosial. Salah satu stand produk minuman keras diduga menantang pengunjung menghafal surat Ad-Duha dengan hadiah 1 botol minuman beralkohol. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 terduga pelaku penistaan agama dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait dugaan penistaan agama dalam sebuah konser musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dua terduga pelaku penistaan agama berinisial R dan E dalam sebuah konser musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara tiba di Polda Metro Jaya pada Rabu malam. Keduanya dikawal pihak polisian dan tampak tertunduk ketika melihat adanya awak media. Saat dimintai keterangan oleh awak media, keduanya memilih bungkam dan terus berjalan memasuki gedung Direskrimum Polda Metro Jaya. Saat ini pihak polisian masih mendalami adanya unsur pidana dalam kasus penistaan agama tersebut. Ya, pemirsa, sebelumnya polisi tangkap 2 terduga pelaku penistaan agama tantangan hafalan Al-Quran hadiah miras dalam acara festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Ya, sementara itu MUI menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak main hakim sendiri. Pasca heboh dugaan penistaan agama dalam acara festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Minggu, polisi telah mengamankan 2 orang terduga pelaku penistaan agama. Selain itu, hingga kini polisi masih terus melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sejumlah saksi.
Dalam waktu dekat, polisi berencana akan melakukan gelar perkara untuk meningkatkan kasus menjadi penyidikan. Kedua terduga pelaku terancam dengan pasal 300 atau 301 dengan ancaman kurungan maksimal 5 tahun penjara. Untuk terduga pelaku penistaan saat ini sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara. Seorang perempuan berinisial R dan laki-laki berinisial E. Direncanakan kalau tidak nanti malam besok akan dilakukan peningkatan menjadi proses sidik. Didampingi Wali Kota Jakarta Utara, pihak MUI juga telah melaporkan adanya kasus penistaan agama ke Polres Metro Jakarta Utara dan meminta polisi dapat menindak dengan cepat dan transparan. Sementara meski menyayangkan kejadian tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Jakarta Utara meminta masyarakat tetap tenang dan tidak main hakim sendiri. Kami menghimbau seluruh umat Islam dan masyarakat Jakarta Utara untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan anarkis, tidak melakukan perusakan, dan tidak main hakim sendiri. Kita sama-sama jaga kenyamanan, keamanan, dan kondusivitas Jakarta Utara. Sebelumnya, seorang perempuan yang merupakan penonton konser memberikan tantangan ke penonton lainnya untuk membacakan surat Ad-Duha, salah satu ayat suci Al-Quran, dengan hadiah diduga minuman keras. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Prabowo Anung perintahkan jajarannya untuk memeriksa dan membawa kasus tantangan hafalan Al-Quran berhadiah miras di Ancol, Jakarta Utara karena hukum. Tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara memicu reaksi keras dari Pemprov DKI Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang bermain-main dengan isu agama, terlebih di wilayah fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta. Guna memberikan efek jera, Pramono telah memerintahkan asisten Kesra untuk segera memproses dan juga mengambil tindakan hukum terhadap penyelenggara acara. Dirinya menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak yang memainkan isu agama yang bisa mengganggu kedamaian di Jakarta. Saya kemarin sudah membuat statement yang menurut saya sebagian teman-teman sudah mengetahui itu. Tetapi yang paling penting adalah satu, ini nggak boleh terjadi lagi. Siapapun yang mengadakan acara, apalagi di tempat yang difasilitasi oleh atau tempat pemerintah DKI Jakarta, misalnya Ancol. Walaupun saya tahu pasti Ancol nggak tahu sama sekali dengan peristiwa ini, tetapi apapun kan ini terjadi di Ancol. Sehingga dengan demikian tadi saya sudah langsung kemarin kepada Pak Asisten Kesejahteraan Rakyat untuk ini diproses, diambil tindakan hukum. Kita nggak ada kata maaf untuk orang yang Jakarta yang sudah tenang, sejuk, aman, nyaman, orang bermain-main dengan agama yang menurut saya sangat sensitif sekali. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, ekshumasi makam Sutrimo, orang dekat ex Jampitsus Febri Adriansyah, akhirnya digelar pada Rabu pagi. Ya, sebanyak 180 personel Polresta Banyumas diterjunkan untuk mengamankan ekshumasi, menjadi proses penting untuk mengetahui penyebab kematian dari Sutrimo.